Assalamualaikum, alhamdulillah kembali lagi nih, kita ketemu lagi di video saya, di channel saya pastinya. Apa kabarnya buat bunda-bunda dan teman-teman semua? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan buat teman-teman atau bunda-bunda atau keluarga yang sedang sakit, semoga Allah angkat segala sakit penyakitnya, amin. Dan sekarang nih jadi sering buang sampahnya pagi-pagi karena malamnya tuh sering hujan. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting sampahnya nggak nginep berhari-hari di dalam rumah ya Bun. Nah ini lanjut sama kegiatan saya hari ini. Lanjut, ini hari Minggu ya Bun. Nah ini nengokin anak-anakku anak-anak hijau, gimana keadaannya. Walaupun setiap hari sih saya tengokin, tapi cuman sekilas-sekilas aja gitu pas mau berangkat kerja atau pulang kerja udah gitu. Nah yang benar-benar fokus untuk mindah-mindahin atau nyiramnya, tapi ini nggak saya siram karena udah disiram sama alam dengan hujan. Jadi ya udah, ini sambil saya lihat-liatin ada apa, ada yang harus ada hamanya atau gimana. Nah abis sambil ngeliatin terus tadi mindahin tempatnya yang ada yang bermasalah tuh dengan apa namanya, pohon timunnya, dia kok menguning, saya juga bingung kenapa. Ya udah saya pindahin, mungkin dia kepanasan. Nah itu abis saya pindahin tadi nggak ke-record, saya langsung nyapu karpot. Nah ini nih setelah saya pindahin, jadinya di sini nih saya taruh timunnya di ujung kanannya, terus sampingnya itu kacang panjang dan oyong. Nah lanjut nih, saya mau ngebersihin area dalam rumah. Dan sebelumnya saya minta maaf kalau selama ini video yang saya sajikan tuh kayak kurang variatif atau gitu-gitu aja. Karena gimana ya, kendala saya cuman bisa bikin video itu di hari Sabtu dan Minggu aja. Terus di hari Sabtu Minggu itu juga kegiatan saya kurang lebih sama dengan bersih-bersih rumah. Karena hari Senin sampai Jumatnya nggak kepegang. Maksudnya Senin sampai Jumat tuh cuma nyapu-nyapu doang, terus ngepel area dapur doang gitu. Nah kalau pagi-pagi pengen banget tuh bikin vlog masak gitu, cuman kayak udah keburu-buru, takutnya kalau vlog masak itu kayak pengennya fokus, tripod nggak pindah, tapi kan nggak seru ya nontonnya kalau manteng aja itu tripod di situ. Jadi ya masih belum bisa. Jadi ya untuk saat ini mohon maaf jika video yang saya sajikan tuh kayak masih kurang variatif gitu, nggak kayak punya bunda-bunda yang lain yang lebih banyak gitu macem-macem kegiatan hariannya gitu. Mohon maaf ya. Dan ini setelah vakum-vakum seperti biasa, filternya saya cuci pakai air mengalir kayak gini, nggak perlu pakai sabun, cuman disikat-sikat pakai sikat gigi bekas tentunya, dan emang khusus buat nyikatin filternya si vakum ini. Sebenarnya kalau ngebersihin debu di rumah saya ini tuh emang paling maksimal tuh kalau ngevakum ya Bun, dengan vakum. Soalnya kalau pakai sapu doang tuh kayak suka terbang-terbang gitu. Cuman saya kan kalau bebersih itu masih sekitar jam 5-an atau setengah 6 gitu ya Bun, nggak enak sama tetangga. Kalaupun malam itu saya paling sampai rumah sekitar jam 9 atau setengah 10, dan gak enak juga sama tetangga yang udah istirahat. Ya udah deh, jadinya Sabtu Minggu aja bisanya ngevakum, karena emang rumah saya tuh nggak ngerti, padahal banyak pohon tapi banyak sekali debunya. Dan ini lanjut, saya mau ngepel. Yang pertama seperti biasa saya ngepel area ini karena ini tempat buat sholat gitu ya Bun. Terus lanjut abis itu masuk ke kamar, abis kamar lanjut ke dapur, terus lanjut di area tengah ini. Sebenarnya ini pengen dijadikan ruang nonton TV gitu, cuman untuk saat ini ya udah, TV-nya aja masih lesehan. Masih belum ada meja TV, masih belum ada sofa ya, karena memang keadaan nggak apa-apa ya Bun, nyicil. Dan lanjut ya dengan kegiatan selanjutnya. Dan alhamdulillah hari ini kesampaian untuk bikin atau nyobain resep dari Umi Anissa Hawarizmi. Itu saya kepingin bikin gemblong. Nah ini nih salah satu bahannya, saya kan selalu nyimpen kelapa kering ya Bun, nggak punya kelapa parut yang fresh. Karena kalau saya tuh nyimpen kadang kayak gini, yang kering-kering kayak gini lebih awet, terus tiba-tiba suka random pengen nyobain apa gitu. Jadi ya udah, daripada kepikiran nyimpen yang fresh nggak dipakai-pakai takut rusak,
rusak, ya udah saya nyimpennya yang kering kayak gini. Alhamdulillah rasanya juga tetap enak. Jadi ini saya basahin dulu pakai air sedikit, terus saya kukus biar dia bisa timbul gitu kayak teksturnya kayak kelapa fresh. Nah ini lanjut saya nimbang untuk tepung ketannya, tapi kurang dari resepnya. Ya udah nggak apa-apa seadanya aja, karena ya udah itu cuman yang ada di stok di rumah aja. Jadi emang kepingin banget bikin gemblong, terus juga alhamdulillah punya bahannya, cuman takarannya aja yang nggak sesuai dengan resep. Kalau di resepnya Umi Anissa itu kan yang dibutuhin itu tepung ketannya 350 gram, cuman ada berapa tadi, 320-an gitu deh. Ya udah nggak apa-apa. Nah ini tepungnya saya tambahin dengan tadi sebelumnya setengah sendok teh gula garam. Dan ini kelapanya yang udah selesai saya kukus nih, terus teksturnya dia udah mulai kayak kelapa parut fresh gitu. Nah ini lanjut semuanya saya aduk-aduk, saya campur, pokoknya biar semuanya tercampur jadi satu dan rata. Dan menurut Umi juga di resepnya katanya untuk biar enak, untuk takaran tepung ketannya dan kelapa parutnya itu harus 1:1 gitu. Semakin banyak kelapa parutnya semakin enak. Nah ini saya pakai 2 bungkus santan instan, jadi takarannya itu berarti 150 ya. Berapa deh ya, pokoknya nanti deh resepnya saya tulis di description box, atau bunda-bunda bisa lihat di channel YouTube-nya Umi Anissa Hawarismi. Nah ini santannya saya larutkan bersama air, nanti pokoknya untuk detail takarannya saya tulis di description box aja ya bun. Nah ini saya masukin untuk santannya itu sedikit-sedikit aja, karena kan tadi tepung ketannya tuh kan nggak sesuai resep gitu ya, takutnya keenceran. Nanti kalau keenceran bingung deh, nggak punya penyelamat. Nggak punya tepung ketannya. Nah ini setelah suhunya udah nggak terlalu panas, saya aduk-aduk pakai tangan aja. Tentunya udah dicuci tangannya, udah bersih alhamdulillah. Dan ini udah sudah nggak nempel di wadahnya, nggak nempel di tangan juga. Terus menurut resepnya si Umi itu juga bilang ini sebelum dibentuk dipadet-padetin kayak gini nih. Dan ini saya ngebentukinnya lonjong-lonjong aja seperti yang seperti yang biasa saya lihat di penjual-penjual gemblong gitu nih bun. Ya udah deh, kita bentuk ya sampai semuanya selesai. Untuk gemblong ini tuh salah satu jajanan favoritnya Pak suami, jajanan tradisional gitu, tapi dia suka banget makannya. Dia suka berapa kali bilang, bisa nggak dibikinin gemblong, bisa nggak, berapa kali setiap dia abis beli gemblong di penjual gemblong dia tuh selalu nanya bisa bikin nggak, kayak di challenge banget gitu istrinya biar bisa bikin sendiri. Tapi emang ya bun, kalau senang bikin kayak gini, terus ngerasa kayak nikmat aja gitu kalau bikin sendiri ketimbang beli. Kalau bikin sendiri dengan modal seadanya bisa dapat banyak kayak gini nih. Alhamdulillah ini sekitar 20 buah gitu hasil yang saya dapatkan setelah saya bentuk-bentuk nggak terlalu besar juga. Nah ini digoreng dengan minyak yang panas, terus ini dengan api sedang cenderung kecil gitu ya bun, biar matang sampai dalam. Jadi menurut Umi juga, Umi Anissa Hawarismi bilangnya ini sambil diaduk-aduk biar benar-benar merata semua matangnya gitu sampai dalam, kanan kiri semuanya rata. Jadi nggak apa-apa diaduk-aduk. Nah kalau ketika baru masukin si gemblongnya ini ada yang nempel terus susah dipisahin katanya, nggak apa-apa. Nanti kalau dia udah kokoh, udah nggak terlalu lembek, nanti dia bakal gampang untuk dipisahin kayak gini nih bun. Jadi dia udah mulai buyar gitu. Nah ini udah kecoklatan dan menurut saya juga udah mulai mateng, jadi udah saya angkat dan lanjut untuk goreng kloter kedua. Karena emang ini dapatnya alhamdulillah banyak juga ya, dapat 20 butir gitu, 20 buah. Kalau gede-gede mungkin bisa lebih puas lagi ya, tapi saya mikirnya takutnya kayak blenger gitu loh bun. Kalau untuk gemblong kan manis gitu ya, jadi saya nggak pengen terlalu besar juga untuk ukurannya.
Dan urusan menggorengnya udah selesai nih, lanjut bikin si gula karamelnya untuk lapisan si gemblongnya. Ini pakai 100 gram gula merah, 100 gram gula pasir, dan 100 ml air. Dilarutkan sampai si gula merahnya benar-benar mengental, sampai jadi karamel, sampai menghilang larutan airnya. Menghilang apa berkurang. Dan jangan salfok itu sama dinding yang udah dicat jadi abu-abu tapi masih ada bercak itu, padahal bukan minyak. Nggak ngerti apa sampai saya double ngecat tapi masih nongol aja itu bercak-bercaknya. Ya udah lanjut nih ke gemblongnya. Ini udah semua udah mengental maksudnya untuk gulanya, jadi siap dimasukin deh si gemblongnya. Terus ini jangan dimatiin apinya, biarin aja dia dilarutin kayak gini, biar si gula merahnya atau si karamelnya itu nggak mengeras. Kalau kondisi apinya mati itu nanti dia mengental atau mengeras, jadi susah untuk ngaduk-ngaduk si gemblongnya. Siapa di sini yang sama dengan saya dan suami saya yang hobi makan gemblong? Ternyata cara bikinnya nggak susah. Alhamdulillah, ini gampang banget, bahannya juga nggak susah. Dan ini udah selesai semua, dimasukin ke dalam karamelnya, biarkan mengering. Dan ini siap dicobain, Masya Allah. Pokoknya ini resep dari Umi Anissa Hawarizmi. Ini nggak pernah fail, selalu mantap deh untuk dicoba. Dan oke deh, sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada perkataan dan perbuatan yang gak berkenan. Dan insya Allah bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.